Saya terima kasih Ki Kholis dan timnya dan sedaya keluarga dalam, guru, yayasan yang di tempat sendeso ini sampean bisa mendirikan, menciptakan, to create, menyulap pendidikan yang luar biasa yang sampai di kota pun bisa-bisa kalah. Untuk menjamin, memastikan ke depan Indonesia tetap dipimpin oleh kader-kader Nahdlatul Ulama yang sip Islamnya, sip apa tadi? Sip keindonesiaannya. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Hei Muhammad, kepada sahabat yang jadi pengikutmu, muridmu, kamu harus ikhfid janahaka. Andap, asor. Top sudah. Proses pendidikan di pesantren, muridnya tawadhu, gurunya tetap adab dan penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamali ka'adata kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang senantiasa saya doakan, moga-moga diberikan usia yang panjang, rezeki yang luas dan berkah, keluarga yang sakinah, putra-putri yang soleh dan solehah, keturunan yang thayyibah, amin Allahumma amin. Amin. Pada hari ini, hari yang berbahagia bagi saya pribadi dan juga pesantren Al-Amanah. Yang pertama, kita bisa menyelenggarakan wisuda 550 lebih santri yang diwisuda pada pagi hari ini, dan alhamdulillah acaranya berlangsung dengan baik. Yang kedua, wisuda ini tidak seperti biasanya, dirawi orang-orang istimewa dari Kabupaten, Pak Bupati, juga Rais Syuriah cabang Nahdlatul Ulama, juga para pejabat ulama yang lain. Yang ketiga, dirawi panjenenganipun Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar yang langsung terbang dari Malang. Ini kegembiraan yang luar biasa. Moga-moga ini menjadi isyarat bahwa wisuda kali ini, anak-anak yang kita wisuda hari ini adalah anak-anak yang berkat doa para beliau menjadi anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari. Amin. Amin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Oleh karena itu nanti akan kita kulik sedikit Romo Kiai Haji Mustamar ini. Yang pertama, beliau adalah dosen. Yang kedua, beliau adalah pengasuh sebuah pesantren yang luar biasa. Dan yang ketiga, beliau adalah orang yang memimpin Nahdlatul Ulama di seluruh wilayah Jawa Timur. Kesimpulannya, beliau bukan orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih rawuhnya Yai. Dan moga-moga ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Insyaallah. Kita harapkan di banyak kesempatan Yai kerso rawuh di sini dan memberikan doa kepada kami. Pemirsa YouTube dan podcast kita itu rata-rata adalah wali santri, pemerhati pendidikan. Oleh karena itu yang ingin saya tanyakan, yang pertama, cerita masa kecil. Yang kedua, pola asuh bapak, ibu, kok bisa melahirkan kemudian memberikan pendidikan yang luar biasa sehingga sampai kepada sebuah puncak prestasi, baik akademis maupun agama. Yang ketiga adalah suka duka ngopeni NU sak Jawa Timur. Yang pertama, cerita masa kecil ini. Apa dulu juga pernah ngambil tebu atau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki Mustamar, lahir dari Blitar 22 September 66. Dari orang tua yang kami sangat beruntung sekali, orang tua ahli agama, pondokan, kiai lah. Terus ibu juga alumni PGA, guru SD ketika itu.
pasangan antara bapak yang full pondok, ibu yang agak mampu umum, tapi ibu juga hafal alfiah. Yang luar biasa ibu ini. Saya anak nomor 2. Begitu lahir saya ngajar SD itu mandek. Pamit. Ibu punya prinsip, untuk apa kami harus meminterkan anak orang lain, sementara kami harus meninggalkan anak kita sendiri. Ibu nggak anti ngajar SD, maunya setelah mentas mendidik anak nggak apa-apa lah, nanti kembali ngajar di sekolah. Ya, andai ibu saya nggak punya prinsip seperti itu, kami nggak bisa seperti ini. Dan ibu ini luar biasa, kami belajar matematika dasar itu dari ibu. Padahal tahun-tahun 70-an, itu ibu sudah dikit banyak mendasari matematika bahasa Inggris. Kami masih ingat, that is the window, that is the door, itu dari ibu. Masih SD. Padahal di Blitar gitu ya? Di Blitar desa, tapi ibu kan PGA. Agak terpelajar. Lalu ibu juga hafal alfiah juga. Nah, memang kami diuntungkan oleh situasi lingkungan keluarga, nasab. Lalu kebetulan kalau bapak dari nasab Kesultanan Banten, mungkin masih agak ketemu dengan beliau ini. Kalau ini dari Bani Hamdani. Terus mbah yang ke-6 dari Banten itu memperistri Bunyai dari Besuk Pasuruan, yang insya Allah masih keturunan Nasakarutin juga. Kalau Banten enggak Tubagus ya? Tubagus gelar. Wallahualam. Itu di Blitar namanya Ki Haji Imam Syafi'i. Jadi Qadhi dulu. Dari Sultanan Banten diutus di Blitar jadi Qadhi, ikut mentaksis Masjid Jamek Blitar. Lalu makamnya juga di belakang Masjid Jamek Blitar. Lalu beliau dan anak turunnya merintis pesantren di Ndauan kota Blitar itu, yang ada STMI lumayan terkenal itu. Nah, itu keluarga. Lalu ada Ki Musin besannya Mbah Wahab, yang Ki Musin punya anak Mbah Ngari, Mbah Wabu Munjidah, itu dari keluarga bapak kami. Lalu yang ibu dari jalur Ponorogo, Mbah Kasan Besari. Nah, sebetulnya ya karena faktor keberuntungan itu. Kalau belajarnya kayak apa, namanya juga anak desa, pelayon, hutan-hutanan, golek welut, layangan, seperti itu. Gitu. Hanya memang ibu keras mendidik anak. Dan Mbah Kung, Mbah Ridwan yang dulu alumni Mekah sekitar 7 tahun, itu membuat kami agak protes. Cucu, ponakan cucu yang lain itu misalnya nggak ngaji, itu dibiarkan. Untuk yang saya tok ini, telat aja sudah. Begitu. Nggak karu-karuan. Ya, saya ngertinya ya baru. Berapa saudara panjenengan? Kami 8 tapi wafat 1, tinggal 7. Ya Mbah Ridwan ini luar biasa. Jadi kami bisa hafalan alfiah per malam itu 50 bait. Keren banget ya. Terus kalau nyuruh setoran Quran itu bukan lagi selembar 2 lembar, sak juz. Itu Mbah Ridwan. Sehingga kami masih tamat SMP, itu sudah lumayan selesai nahwu sorob itu. Sudah bisa presentasi isinya mutamimah. Jadi andai merem isinya mutamimah itu apa, sudah bisa. Itu karena SMP. Didikan Mbah Ridwan itu. Jadi karena yang pertama nasabnya memang nasab yang luar biasa, lingkungan tapi nggak mondok. Yang ngajinya ke emak, ke bapak, ke mbah, bulet, tapi ada pondok. Jadi lingkungan yang luar biasa. Kemudian pendidikannya ya dari di SMP di Blitar. Pendidikan kami di MI Desa Kanigoro Karangsono itu, MI NU, lalu ke SMP NU Hasanuddin, kemudian ke Mantlogo. Mantlogo. Lalu ke S1 IAIN Malang ambil matematika. Nggak taunya keterimanya di bahasa Arab. Nah itu akhirnya dunia jadi berubah semua. Di bahasa Arab. Jadi dari pola asuh itu mungkin boleh saya simpulkan, yang pertama ya karena nasab, yang kedua karena lingkungan, yang ketiga faktor yang paling dominan kelihatannya ibu. Ya, ibu pendidikan terstruktur, tertata itu ibu.
Kalau bapak itu pendidikan pondok. Yang saya ingat itu mesti bapak itu begini, sabar, kabeh iku pangeran. Misalnya kami anak ndablek-ndablek ngaji ka iso-iso, ibu wis pakai ceples. Bapak ojo ngono, innal huda hudallah. Itu bapak. Ada keseimbangan. Sing sitok kuwentek, sing sitok ngerem. Terus mendirikan pesantren apa? Ada motivasi dari bapak atau dari ibu? Kalau Yai Salam dari abahnya yang luar biasa. Kalau pesantren karena ya itu tadi mungkin karena nasab ya, takdir dari keturunan Banten, Mbah Kasan Besari Ponorogo. Itu memang anak cucunya di mana-mana banyak yang taksis pesantren. Di Blitar Mbah Yud yang taksis. Lalu saudaranya emak yang di Nganjuk juga mendirikan. Saudara emak yang di Lawang. Nganjuk di mana? Nganjuk Gedong Sari. Oh, Gedong. Pak Sirajuddin itu. Berarti masih ada hubungan dengan Yai Lukman. Yai Lukman Jakarta. Niku kakaknya dari Yai Kholik. Oh gitu. Putra-putra Gedong Sari yang kuliah Malang, pondoknya juga di pondok kami. Yai Lukman itu guru saya ya. Oh, Masya Allah. Beliau lebih muda dari saya. Tapi ahli. Ya, tapi ahli dia guru saya. Lalu karena biasanya anak cucu nyebar kemana-mana terus berjuang mendirikan dari kecil ngaji Sorokan. Lalu dari situ 2-3 tahun muridnya semakin banyak, bangun langgar. Itu aja. Nggak ada rencana bangun pesantren. Pokoknya taklim. Berkembangnya metik. Apa cari pangeran. Nah di Malang juga seperti itu. Begitu kami nikah Mei 1994. Terus bulan Juninya kami coba mandiri ngontrak rumah. Tahu-tahu banyak anak-anak PM11, PMII ke rumah minta ngaji. Karena sebelum kami nikah sudah biasa ngisi di LKD itu, sehingga mereka tahu kapasitas saya. Begitu saya nikah, terus mereka ngaji ke rumah, daftar di pondok. Yaitu dari situ banyak sekitar 40 santri di kontrakan itu. Terus tahun berikutnya membeli lahan yang sampai hari ini sekarang itu. Sekarang sudah kembang-kembang jadi mencar-mencar karena di situ dilebarkan sudah hampir nggak mungkin. Pondok 1 induk di tempat ini, lalu pondok 2 naik untuk banyak anak pasca sarjana sekitar 6 kilo dari kami. Kemudian pondok 3 di Banyuwangi ada sekitar 400-an santri. Kemudian pondok 4 di Malang dekat Brawijaya untuk anaknya Ning, anaknya kiai-kiai yang kuliah di UB, kuliah di UM, perempuan, nggak mau sepeda. Itu kita siapkan pondok di dekat Brawijaya. Mereka tinggal jalan kaki. Betul. Untuk menyelamatkan NU-nya. Betul. Kemudian ini sedang bangun di belakangnya UIN persis, sekitar 100 meter dari kampus UIN. Itu juga untuk Ning yang kan kadang kami kemana-mana disambati. Iya mbok dikek nonggi. Nah sekarang kami buatkan di belakang UIN, kira-kira 100 meter untuk tahfidz bukan. Yang pondok 5 di Magetan, itu pas diundang pengajian kemarau panjang begini, banyak sumur sumbernya, lalu yang undangnya itu sambat, nggih mbok ditungani penyumber. Tapi kula iso ndonga tok lho sing nyumberne pangeran nggih. Terus mantun ngaos kalau saken hizib, alhamdulillah ijabah, malah plus sumur tetangganya ikut nyumber. Terus dihadiahi tanah sekitar 1 hektar, kita wakafkan ke PCNU. Magetan kami yang ngelola kami. Sana pondok 5 ada masjid, SMK dan yang lain-lain. Terus pondok 6 di Malang Selatan, Dampit ke timur. Pondok 7 di Wiyung. Surabaya. Itu sekarang kita mau masjid sudah, pondok sudah, mau bangun sanawiyah. Alhamdulillah. Tanahnya agak mahal di Wiyung. Betul kalau mahal. Surabaya. Pondok 8 yang di belakang UIN itu tadi, yang insya Allah nanti Juli siap menerima santri. Yang pondok 9 baru membeli tanah di dekatnya Kepanjen, 2,5 hektar. Tapi mahalnya amit-amit. Sudah bersaing dengan perguruan tinggi sudah. Tapi kalau kita nggak melakukan, nanti Wahabi melakukan. Kasihan masyarakat. Itu kami. Jadi
modal kami modal opo jari pangeran. Dan ternyata opo jari pangeran mandi betul. Mandi. Arsanti Wali Santi pemirsa, ini luar biasa, ini menjadi teladan bagi kita. Beliau jauh di bawah saya usia. Saya lahir 59, beliau 66. Oh, ngoten. Nggih. Selisih 7 tahun. Nggih, lebih tua saya. Tapi prestasinya ngoten, lebih muda panjenengan. Wes sama luar biasa. Lebih muda panjenengan. Nggih. Begitu yang terakhir ya. Nggih. Tentang mulai kapan nih sangat serius mengurus NU akhirnya jadi pimpinan wilayah? Saya dari dulu memang saat di Blitar kami aktif di Ansor. Kalau amaliyah dari dulu NU tentu. Cuma untuk jam'iyah berorganisasi betantim itu pertama lewat Ansor itu. Lalu saat kami ada kesempatan beasiswa kuliah di Muhammad bin Saud yang di Jakarta, Libya. Di sana banyak Wahabinya. Iya betul, Libya. Hari-hari tukaran apa yang kelengkelan apa cepat kami nggak ngerti. Itu mungkin yang melatar belakang jangan mengumpulkan hadis-hadis. Nah ini kayak begini. Itu terus pulang dari sana mungkin Mbah Kung, Mbah Ridwan yang meminterkan kami khawatir saja ada apa-apa. Saya didatangi lewat mimpi itu beberapa kali. Subhanallah. Yang pada akhirnya kami harus tetap berpegangan pada NU. Mungkin Mbah khawatir kami berubah setelah kami tamat dari Libya itu. Mimpi pertama itu saya ketemu Mbah Yai, terus diperintah kono wudhu dhisik. Berangkat dari sungkem Mbah Yai, Mbah Ridwan sampai ke tempat wudhu itu lewat ereng-erengan yang sangat curam. Jatuh habis sudah. Tapi saya berhasil ngerengkel sampai tempat wudhu, balik lagi. Terus sama Mbah Kung diberi pesan, kalau ada sulit-sulit baca Fatihah. Bisa 150 kali, bisa 35 kali. Itu ternyata sama dengan ijazahnya Mbah Dalhar. Batu Congon. Tapi kami lewat mimpi mau. Plus setelah dipesan ngoten diparingi logo Ansor nih. Iki cekelan. Oh itu mulai kemudian naik-naik secara jam'iyah. Itu yang membuat kami bahwa NU itu nggak salah. Sekelas Mbah Kung sudah seto masih menemui lewat mimpi. Lalu habis itu jarak nggak lama saya mimpi ikut pengajian. Ada kiai-kiai top di Indonesia, Mbah Hashim Asy'ari termasuk Mbah Ridwan, Mbah Hasbullah, banyak kiai. Saya ikut pengajian, tapi itu di loteng lantai 20. Saya naik lewat undak-undakan, hanya di depan pintu lungguh neng undak-undakan teratas, tapi nggak sampai masuk. Saya dengarkan yang ngaji itu Abu Bakar, Umar, Khulafaur. Subhanallah. Yang mendengarkan itu masih. Saya bangun, intinya saya menyimpulkan, oh berarti ilmunya kiai-kiai itu sebetulnya dari Khulafaur Rasyidin itu. Plus kami sendiri melakukan telaah memang nggak ada yang beda fatwanya ulama kita dengan kebijakan yang diambil para Khulafaur Rasyidin. Nah semakin mantep, lalu mundak mantep lagi itu digembleng kayak Mas Duki Mahfud. Malang itu. Kayak Mas Duki kayak begitu wis. Pokoknya nggak NU salah itu kayak Mas Duki. Harus NU apapun resikonya. Terus ditambah dapat mertua Lamongan ini. Kami sowan ke Langitan, mohon ditarikan jodoh Langitan yang ning istrinya Ki Soleh. Terus di sana ada salah satu santri luar biasa, dia hafalan Quran dalam waktu hanya sekitar 1 tahun. Itu yang di pun belum dari. Ternyata putranya Ki Ahmad Nur Lamongan. Oh, subhanallah. Dia teman flagnya ya Mas Nur Beranjangan. Apa ya Mas Sulaiman. Terus biasanya beliau juga dekat dengan ya Mas Hudi namanya Caruban. Nah, terus saya dijodohkan itu sama Ki Mas Duki Mahfud, suruh minta istikharah di sarang. Sarang oke. Lalu mertua
calon mertua ke Mas Nur. Mas Nur kan dilamar anak 3 itu, saya dan yang lain-lain. Mas Nur bilang ini Marzuki. Kemudian yang ke Mas Huti juga ini Marzuki. Oke, karena oke kula ngelamar. Ngelamar niku mertua padha gendengi sami kali kula. Enggak nanya bayaran, enggak nanya latar belakang, enggak nanya jabatan. Sadurunge tak terima, aku tak takon ben ora kecun. Kowe kuwi NU ora? Niki mertua yang menginisiasi. Luar biasa. Jebolan Ansor. Jebolan. Lalu kula kan Ansor kan gak ada KTA. Kula niki lho, mak kula muslimat, bapak kula kiai desa. Kalian mulang-mulang kitab alim. Mertua nggak mau kalah. Lek kon NU Ansor nang kampus PMII, makmu muslimat, bapakmu kiai kampung. Lek kene nak, aku ibumu iki NU kabeh, gak ikut tok. Lek kene sak kucing-kucinge sak wedhus-wedhuse NU. Apa maknanya? NU kami itu karena kewan-kewane NU, ayam kami, kambing kami itu siap dikorbankan untuk acara NU apapun. Mau haul, mau acara konvercap, apa no. Wedhus tak boleh monggo, itu wedhus NU. Nah, niku mertua. Sehingga dapat istri kayak begitu, dapat keluarga kayak begitu, dapat Mas Duki kayak begitu, orang tua kami kayak dalam membentuk kami jadi NU sempurna, NU kamilah. Tarsanti Walisanti pemirsa akan sangat banyak kalau diceritakan. Tapi podcast kita memang dibatasi oleh waktu. Moga-moga informasi yang sekilas tadi bisa mewakili informasi pribadi tentang beliau, perjuangan beliau. Pesan satu kalimat untuk kami, untuk para santri yang perlu kita cekel agar seperti panjenengan kokoh nyekel. Siapapun kader NU, mau kiai, mau apapun, jangan pernah putus dari qutbul ulama, qutbul aulia di Jawa di zaman modern, yaitu Syekhona Khalil. Dari titik Syekhona itu punya murid-murid yang luar biasa, bahasa macam-macam, terus jadi NU sekarang. Asal kita tetap, itu Allah sendiri, ini Allah. Iki pun jere Jawa zaman modern ini. Dan nyatanya mau ulama Sumatera, ulama hatta Mekah ketika itu, hatta kalau nggak salah orang tuanya Syed Maliki masih memerlukan diri mensanatkan ilmu ke Syekhona Khalil Bangkalan. Nah kalau itu pun jere Jawa terus kita lepas, ya kita khawatir ilmu masih ada, pengetahuan masih ada, pinter masih ada, tapi nurullah yang disebut barokah khawatir jadi redup. Terima kasih. Syukran Kiai. Demikian podcast kita dengan beliau, moga bermanfaat. Akhiran, Allahumma fiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.